Baik, jadi pada kali ini saya akan menjelaskan eh, tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dalam laboratorium pneumatik dan hidrolik. Nah, sebelum kita lanjut, perkenalkan dulu saya Sahadi dengan NIM 123490014 dari program studi rekayasa instrumentasi dan automasi. Jadi, keselamatan dan kesehatan kerja di sini memiliki latar belakang, yaitu laboratorium itu berisi peralatan listrik dan mekanik yang tentunya berpotensi berbahaya ya. Selain itu juga tanpa K3 risiko kecelakaan meningkat. Kita contohkan, ketika kita menyambungkan sebuah peralatan listrik atau kabel, nah, kita memegang tembaga dari kabel tersebut, di mana kabel tersebut teraliri oleh tegangan listrik. Nah, hal tersebut bisa meningkatkan risiko kecelakaan meningkat karena kita itu abai atau kita itu tidak tahu apa itu K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja seperti itu. Lalu ada kasus tangan terjepit silinder. Nah, biasanya tangan terjepit silinder ini terjadi pada pneumatik dan hidrolik, di mana ada misal seseorang memegang silinder pneumatik yang sedang berjalan tanpa adanya K3. Bagaimana maksudnya? Silinder atau pneumatik ini sedang berjalan, dia sentuh, dia pegang, otomatis tangan dia, jarinya tertarik, lalu terjepit oleh si silinder dari pneumatik atau hidroliknya ini. Lalu juga ada sengatan listrik dari PLC ya. Sengatan listrik dari PLC ini cukup berbahaya karena PLC itu biasanya itu memakai tegangan 220 volt. Nah, selain itu juga ada seperti kasus selang udara lepas. Nah, selang dari kompresor menuju pneumatik ini yang dihubungkan oleh sebuah piting. Namun piting ini kendor. Nah, ketika dialiri tegangan atau udara dari kompresor, maka si selang ini otomatis terlepas dari piting yang mengakibatkan ya, bisa terjadi sebuah risiko kecelakaan atau mencambuk kemana-mana selangnya. Lalu ada juga gangguan pendengaran dari kompresor, karena kompresor kita tahu sendiri kompresor itu memiliki tekanan yang cukup besar ya dan bising. Tentunya kita harus memakai penutup telinga. Lalu juga K3 menjamin keselamatan mahasiswa dan asisten serta kelancaran praktikum. Nah,
Adapun tujuan penerapan K3 ini untuk yang pertama itu melindungi keselamatan pengguna laboratorium. Itu udah pasti ya. Yang kedua, mencegah kerusakan alat seperti silinder, PLC, kompresor, selang, dan katup. Jadi ketika kita ada K3, diterapkannya K3, maka mencegah kerusakan alat ini menghindari risiko kecelakaan kerja ya. Lalu juga menumbuhkan disiplin dan budaya kerja aman. Jadi sama kita yang berada di laboratorium, kita merasa aman ketika kita semua saling menerapkan K3 di laboratorium seperti itu. Lalu juga menjamin kelancaran proses praktikum supaya waktu praktikum tidak terpakai untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Yang terakhir, tujuan dari penerapan K3 ini membiasakan standar industri seperti ISO 45001, SMK 3, dan OSHA seperti itu. Jadi kita dibiasakan menggunakan penerapan standar K3 industri supaya kita terbiasa menerapkan K3 seperti itu. Lalu di sini juga ada peringatan bahaya. Nah, di sini peringatan bahaya yang pertama itu risiko terjepit piston dan pergerakan mendadak. Jadi ketika kita di laboratorium, kita itu harus berhati-hati ya, karena kawasan laboratorium itu cukup berbahaya ya. Lalu juga kebocoran udara seperti yang tadi, seperti bising, atau juga dorongan tekanan udara dari kompresor ini secara tiba-tiba. Jadi kompresornya ini tidak sengaja terbuka seperti itu. Jadi kita itu harus menghindarkan. Ini juga termasuk peringatan bahaya yang ada di laboratorium. Selanjutnya, salah program PLC. Jadi kita harus berhati-hati ketika membuat program PLC. Nah, ketika kita salah program, maka silinder ini tidak terkendali. Nah, yang mengakibatkan bisa mendorong, menjepit tangan seperti itu. Jadi bisa membahayakan. Lalu juga sengatan listrik dari power supply. Itu tentunya cukup bahaya. Karena listrik di laboratorium itu menggunakan 220 volt AC ya. Atau biasanya power supply itu ada yang 24 volt DC, ada yang 12 DC, ada yang 5 DC, tergantung kebutuhan ya. Lalu juga di sini ada salah wiring. Nah, salah wiring ini bahaya karena korslet atau bisa terjadi kerusakan pada modul. Yang terakhir juga peringatan bahaya ini yang biasa kita banyak
sepelekan, itu kabel yang berantakan. Jadi ketika kita merancang sebuah instalasi kelistrikan atau instalasi tentang eh, pneumatik dan hidrolik, ketika kita menggunakan kabel, kita usahakan kabel ini, misalkan kita PCC itu kita menggunakan warna kuning atau merah ya. Bisa juga ada standarnya seperti itu. Untuk grounding warna seperti apa, untuk PCC seperti apa, lalu untuk kabel netral juga seperti apa warnanya. Nah, selain dari warna, kabel ini juga kita dilarang berantakan. Maksudnya jangan tergeletak di lantai. Atau juga ketika di pemasangan instalasi kita bisa menggunakan kabel tis ya. Kita gabungkan kabel lalu kita satukan. Jadi supaya tidak berantakan. Seperti itu. Yang mengakibatkan bisa tersandung ketika kabel di bawah ya. Yang mengakibatkan ya kita terjatuh. Seperti itu. Lalu di laboratorium itu kita wajib menggunakan alat pelindung diri atau APD. Apa sih alat pelindung diri ini? Contohnya, di sini itu ada safety glasses. Nah, atau alat pelindung mata seperti kacamata ya. Jadi di sini tuh supaya ada misal sebuah material mercik itu, jadi kita itu tidak masuk ke mata seperti itu. Lalu ada safety shoes, sepatu safety ya biasanya, yang biasanya itu terbuat dari bahan karet itu. Nah, lalu ada earplug untuk meredam suara bising kompresor. Nah, ini itu penutup telinga ya. Lalu juga kita menggunakan sarung tangan untuk melindungi tangan. Nah, melindungi tangannya ini dalam hal apa? Pertama, kita ketika menggunakan sarung tangan karet, karet itu menjadi osilator ya, isolator. Isolator ini tidak menghantarkan listrik. Jadi ketika kita tidak sengaja ya kita masih aman seperti itu. Lalu juga supaya tangan ini tidak terluka seperti terkena goresan apa, seperti yang benda-benda tajam di dalam laboratorium seperti itu. Lalu resiko udara bertekanan tinggi dan selang terlepas. Yang terakhir overheating atau kebakaran ledakan. Maksudnya kebakaran ini kita itu APD ini untuk melindungi kita itu dari ketika kebakaran itu kita masih ada pelindung di badan kita. Jadi bisa minimalkan risiko kita terbakar ya kulitnya. Seperti itu. Nah, lalu ada aturan umum di dalam laboratorium. Nah, yang pertama tentunya dilarang menyalakan kompresor dan PLC tanpa izin asisten praktikum. Karena ketika kita asal menyalakan, kita tidak tahu ini. Entah ini salah program, entah salah menghubungkan wiring yang bisa mengakibatkan kecelakaan seperti itu. Lalu aturan umum yang kedua, cek oli kompresor dan kondisi alat sebelum digunakan. Jadi
kompresor ini kita cek olinya ada atau tidak. Ketika olinya kosong, kita bisa tambahkan oli dan kondisi alat ini berjalan atau tidak gitu. Kita memastikan dulu. Lalu jangan memegang piston saat silinder bergerak. Nah, ini seperti yang tadi, kasus yang tadi. Lalu pastikan selang dan piston terpasang kuat. Seperti yang saya jelaskan tadi, ketika fitting ini udah tua atau udah rapuh, bisa saja selang ini terlepas dari fitting ini ketika tekanan dari kompresor sangat kuat menuju selang, dari selang menuju ke pneumatik ini, dari selang ini. Jadi pastikan selang ini dan fitting terpasang kuat. Nah, seperti itu. Lalu verifikasi program dan rangkaian PLC sebelum running. Ini harus ya, karena ketika kita tidak memverifikasi program terlebih dahulu, bisa saja rangkaian PLC ini berjalan tidak terkendali seperti itu. Lalu setelah praktikum selesai, matikan PLC, kompresor, dan rapikan lab. Di sini juga terdapat itu SOP praktikum atau standar operasional. Ketika sebelum praktikum dimulai, kita mengecek kondisi selang, fitting, kabel PLC, dan oli kompresor supaya praktikum ini berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya ketika saat praktikum dimulai, kita itu harus menjaga jarak dari silinder pneumatik ini. Kenapa? Karena dorongan dari silinder pneumatik ini sangat kuat ketika tekanan udara masuk ke pneumatik dan mendorong silinder. Nah, awasi juga manometer dan indikator supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan ya. Lalu setelah praktikum, matikan PLC, kompresor. Nah, kompresor ini angin yang udara yang tersimpan di dalam tabung kompresor ini kita harus buang dari katup udaranya ini. Supaya apa? Jadi ketika kita tinggal, si tabung ini tidak meledak. Selain itu juga rapikan laboratorium. Jadi kita pastikan ketika kita pulang juga kondisi laboratorium ini rapi seperti itu. Lalu kita harus tanggap darurat. Maksudnya bagaimana? Ketika ada kasus kebocoran udara, kita itu harus tanggap cepat. Yang pertama yang kita lakukan apa? Kita menuju kompresor, lalu kita cari katup, matikan kompresornya. Nah, tahu katupnya ini dibuka, buang. Jadi dibuang. Selain itu juga sengatan listrik. Nah, kasus sengatan listrik ini berbahaya ya, apalagi ketika tegangannya sangat tinggi.
Yang kita harus lakukan itu kita harus mencari di mana letak power dari listrik ini. Pusat listrik ini powernya dari mana nih, power supply-nya masuk. Kita harus matikan powernya. Lalu ketika terjadi tersengat listrik, kita wajib menggunakan P3K untuk meredak tidak terlalu parah seperti itu. Lalu ada juga studi kasus kompresornya ini overheating, panas. Nah, ketika kompresor ini overheat, yang harus kita lakukan itu kita hentikan praktikum, lalu kita evakuasi ruangannya. Nah, karena kompresor overheating ini kita khawatirkan itu meledak seperti itu, yang sangat berbahaya ke tubuh kita. Lalu gunakan APAR bila terjadi kebakaran. Nah, kita juga harus bisa menggunakan APAR ketika muncul percikan api atau terjadi kebakaran. Kita ini harus tanggap darurat, mematikan api tersebut supaya api ini tidak menyebar semakin jauh seperti itu, semakin luas ya. Yang terbakar itu tidak semakin luas. Nah, kesimpulan dari K3 dalam laboratorium pneumatik dan hidrolik ini, kesimpulannya itu yang pertama, utamakan keselamatan kerja di laboratorium pneumatik dan hidrolik. Kita wajib mengutamakan keselamatan kerja di laboratorium karena itu juga untuk keselamatan diri kita sendiri ya. Lalu ikuti aturan K3 untuk melindungi diri dan menjaga alat. Yang terakhir, disiplin K3 mencerminkan budaya kerja profesional di dalam industri. Nah, ketika kita sudah terbiasa disiplin K3, maka diri kita ini mencerminkan budaya kerja yang profesional ketika kita masuk di dunia industri seperti itu, karena kita sudah terbiasa. Nah, cukup itu saja. Terima kasih